Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Terima kasih banyak kepada niniak mama angku udah kamanakan yang telah memberi pertanyaan kepada PT. Tapi masya-Allah bukan berarti dengan PT berusaha untuk menjawab pertanyaan ini bukan PT berarti orang cerdik pandai, insyaallah. Tapi PT akan mencuba menjawab beberapa pertanyaan dari Kemenakan PT, yang mana beliau bertanya, PT, berapa aliran silik di Minangkabau? Masya-Allah. Akan itu sangat banyak aliran-aliran silik di Minangkabau. Tapi sesuai video PT yang terdahulu, PT pernah mengatakan bahwa silik di Minangkabau ada dua aliran silik. Yang pertama dari surau turun Kalaman, yaitu solat dan silat. Dan yang kedua istilah PT, istilah saja, antara silik dari Lapau turun Kalaman, yaitu seperti silat-silat parewa, maaf. Tapi itu hanya sekedar istilah. Aliran silik yang ada di Minangkabau, PT gamang akan menjawab itu tuh, tapi terlalu banyak aliran silik di Minangkabau. Dan Pak Etik sendiri jangankan untuk berbicara luas akan Minangkabau, untuk di Balingka saja Pak Etik masih sangat terlalu awam. Sebab silik di Balingka aku dulu banyak, penggiat-penggiat silik di Balingka sangat terlalu banyak. Yang mana setelah beliau tidak ada, penerus-penerus beliau cukup langka. Bukan tidak ada, seperti Karikatin, seperti Mak Barabanso. Mak Barabanso adalah suatu penggiat silik di Minangkabau. Beliau pernah menciptakan jurus-jurus silik yang sangat disegani di zaman itu. Yang mana beliau punya murid Enek Kuto Medan, Enek Kuto Haji. Dan Enek Kuto Medan ini punya murid seperti Ambo Palito, Ambo Mantari Coben. Itulah penerus beliau sampai kini. Cuman sayang memang beliau seperti seperti tidak punya tempat. Akhirnya budaya itu seperti seperti memudar. Tapi itulah. Tapi bukan berarti tidak ada. Balingka cukup banyak menyimpan petua-petua silik di Minangkabau. Seperti Mengapuang kayak di Balingka, ada asli Balingka aku seperti angku gitu, angku Datuk Edwel, Datuk ada Jogom Pualam. Jangankan untuk di di Balingka, jangankan untuk Indonesia, di luar negeri beliau sudah. Kalau PT sendiri punya orang gaek, guru dari Apak PT, seperti Enek Kando ko punya guru Inyak PT sendiri, yaitu Inyak PT, dan dari Inyak PT pun turun ke Apak PT. Jadi beliau ko punya murid Mak Kando adalah guru dari Apak PT. Oke. Di situ beliau pun pernah menciptakan silik yang disebut silik duduk. Jadi guru, masya Allah, sorry Pak, maaf PT, guru dari Mak Kando tadi itu adalah Mak Kuto Gantiang, Inyak PT, dan Apak PT memutihkan silik jauh Mak Kuto Gantiang tadi itu. Dan beliau pernah membuat jurus-jurus silik, yaitu silik duduk. Dan kayak kini PT akan mencoba silik duduk itu di bawah tagak. Dan kalau memang ada waktu beko, PT akan mencoba silik duduk tadi. Tapi itu hanya butuh di ruangan kalau silik duduk. Dan kini kondisi keadaan kita sedang di Sawalaweh, PT akan mencoba dengan gerakan tagak tadi itu. Oke, PT rasa cukup segitu. Permainan dari Enek PT, Inyak PT, dari Enek Kando ke Ranggai PT. Permainan silik duduk, tapi bawa tagak. Oke, coba sayang apa? Oke. Gerakan beliau apa tadi? Mengantar senjata ke badan. Bisa dipahami? Permainannya itu saja. Simple tapi cukup apa? Kelanjutannya yang lebih berbahaya.
Satu, maaf. Okey. Kenya. Itu saja. Tidak terasa apa? Kok keterusan dari leher. Itu saja kunciannya. Bisa dipahami? Cukup. Rekan, dari Inyak PT mak kutukan tiang jo nek kando. Beliau menanjakan silik duduk. Jadi kepecahan dari silik duduk tadi seperti jurus antak tadi apa? Okey. Jadi beliau kok ambil kemari. Bisa dipahami? Angku-angku saja. Kalau seandainya kaki awak gantung model itu, lapisnya kemari. Bisa dipahami? Kena perlu dipahami. Bum. Soalnya tadi itu diikut jatuhnya. Yang kedua, apa? Kenan silik duduk tadi. Okey. Bawanya ke badan. Bisa dipahami? Ini kemari. Tidak ada masalah. Bolak jatuh. Okey? Cukup. Okey, semua. Biko mainan silik duduk. Silik ini mamak sebenarnya dulu pisau nak panjang dah. Seperti pisau sirawi. Sebaiknya manuriah. Dia mencoba jo senjata gadang. Okey. Jangan tak apa. Okey, kok. Tetap lari kemari. Bisa dipahami? Kok. Bum. Dua. Kok. Kunciannya. Itu yang penting. Pertanggungjawaban tangkuk tangan tadi itu. Iya, siku tadi itu. Bisa dipahami? Kok. Langsung lagi. PT akan mencoba permainan silik duduk untuk adik kalambiknya. Okey. Tangkuknya mulai. Okey. Kok. Jadi kau gelik kemari kan yang penting. Kok. Lari situ saja. Itu aja kunciannya. Okey. Ikut yang penting. Bum. Okey. Ikut. Mau diputar tidak ada masalah, tidak nak diputar tidak ada masalah kok. Bisa dipahami? Itu saja. Kalau pingin penasaran, pingin bertambah, tinggal menarik ikut saja. Tinggal meripuannya. Okey? Insyaallah. Adik kalambik. Kok. Yo larinya ke parui. Menghantarkan tangan ke badan. Okey? Tuh. Jadi hal yang fatal dalam setelah dikunci, itu yang lebih berbahaya. Satu. Tetap bayangki. Satu. Tetap perpindahan tangan tidak ada masalah. Ko yang tiba kali ya. Okey. Ko posisinya kondisi kaki seperti itu. Bisa dipahami? Dia terasa angki. Tiga tarik aja. Ikon yang lebih berbahaya tiba di kepala. Boom. Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Bagi ko kita lah siap latihan di sawah lawih para Nyi Anggui. Tapi satu pesan PT pada adik-adik kemanakan akan silik. Di sini PT berbicara silik bukan berarti PT orang pandai bersilik. Di video-video PT terdahulu PT pernah berbicara akan kerambik Minangkabau bukan berarti PT ahli kerambik. Terlalu banyak orang-orang yang pintar-pintar dalam bermain kerambik. Terlalu banyak orang yang hebat-hebat dalam bermain silik. PT hanya sekedar mengerti sedikit sejarah akan silik di Minangkabau. Maaf. PT dituntut untuk menyampaikan ini pesan dari orang tua PT agar kemanakan PT paham akan silik, tidak memakai berpesan untuk hati-hati dalam memakai kalimat silik. Layar silik mencari kawan, batin silik mencari Tuhan. Masya Allah, kalau kalian paham akan kalimat itu tidak sembarangan untuk berbicara. Layar silik mencari kawan, batin silik mencari Tuhan. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.